Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Pendeta Yoce Handrikaru. Renungan kita hari ini bertemakan satu kata. Bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita diambil dari Kitab Amsal pasal 18 ayat 6 dan ayat 7 yang berkata demikian. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Saudara sekalian, ada sebuah artikel menarik yang berjudul satu kata. Isi artikelnya bertuliskan demikian. Satu kata sembrono dapat membuat orang lain tersakiti. Satu kata tanpa terkendali dapat membuat orang lain bingung. Satu kata tak sopan dan tak ramah dapat membuat cinta hambar bahkan menimbulkan kebencian. Satu kata menang sendiri dan tak mau mengaku salah, lambang sikap pengecut dan tidak bijaksana. Satu kata keliru membuat orang lain terluka. Tetapi saudara sekalian, satu kata maaf bisa melahirkan cinta mendalam bagi yang mendengarnya. Satu kata lembut dan tulus dapat membawa damai bagi orang lain. Satu kata pujian dapat memberi semangat bagi yang mendengarnya. Jadi, satu kata dapat menjadi kutuk atau dapat menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Maka pikirkanlah lebih dahulu setiap kata yang ingin kita katakan. Saudara sekalian, berdasarkan hasil sebuah penelitian, setiap orang rata-rata mengeluarkan 30.000 kata setiap harinya. Itu artinya kita, saya dan saudara menggunakan banyak waktu untuk berbicara. Dan setiap kata yang kita ucapkan itu sangat penting bagi kita dan bagi orang lain di sekitar kita. Amsal 18 ayat 6 dan ayat 7 yang mendasari renungan kita hari ini mengingatkan dan menasihati kita agar jangan sampai seperti orang bebal dalam menggunakan perkataannya. Kata Amsal, saudara sekalian, orang bebal menggunakan perkataannya untuk menimbulkan ketidaknyamanan dalam berelasi dengan orang lain. Akibatnya, kata penulis Amsal, ucapannya itu pada akhirnya akan mencelakakan dirinya sendiri. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya sendiri. Nah, saudara sekalian, setiap kata atau kalimat yang kita ucapkan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Perkataan kita atau kalimat yang kita ucapkan memperlihatkan kualitas diri kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Kata-kata adalah isi pikiran yang dibunyikan. Dari perkataan orang bisa bersimpati atau membenci kita. Ucapan kita sehari-hari menjadi saksi bahwa kita ini murid Kristus atau bukan murid Kristus. Saudara sekalian, kita tidak dapat menarik kembali apa yang sudah kita ucapkan kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kuasai perkataan kita. Pikir dengan matang sebelum mengucapkannya. Nah, saudara sekalian, bayangkan jika perkataan kita penuh makna dan jadi berkat bagi orang lain, pasti dampaknya akan positif dan akan sangat besar bagi hidup orang lain di sekitar kita dan bagi kehidupan kita bersama dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, buatlah diri Anda menjadi penting di mata orang lain. Dan itu dapat dimulai dari setiap ucapan atau kata-kata yang Anda keluarkan kepada orang lain. Tuhan memberkati saudara. Amin.